Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qala wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailiha minasyirki wal bala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul mala. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi asyakirina ala na'ma'i wal ala salatan daimatan mukarraratan min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'du. Dosa dan hukuman buat Nabi Adam dan seluruh Bani Adam di alam dunia, sebab adanya maksiat dan dosa yang pernah dilakukan oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Para mustami'in yang setia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Surat Al-Baqarah ayat 36. Kami mengatakan kepada Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tenanglah kamu, sakinahlah kamu, tentramlah kamu dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, maka semua yang ada nikmatilah, makanlah kamu di dalamnya dengan sesuka hatimu. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Akan tetapi permintaan saya satu saja, jangan dekati satu pohon ini, maka kamu kalau berdekatan dengan buah pohon ini, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitanu, maka mengganggunya, mengawasinya di belakang berdua, asyaitanu, syaitan. Fa akhrajahuma, maka syaitan mengeluarkan dua-duanya, mimma kana fi, yang dari kenikmatan-kenikmatan yang dahulunya Adam dan Hawa berada di dalamnya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bahkan syaitan berani bersumpah, meyakinkan kepada Adam dan Hawa, aku adalah orang-orang yang memberi nasihat. Aku bersumpah bahwa aku ini adalah memberi nasihat kepada kamu sekalian. Sekali lagi, ini nasihatnya iblis, nasihatnya syaitan untuk menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Maka Allah murka, wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Maka kamu mulai detik ini turunlah kamu dari surga, kembali kamu hidup di bumiku, dan kamu dengan kawan-kawanmu sebagian akan menjadi musuh. Walakum fil ardi, dan tempatmu adalah di dunia, di bumi. Wa mataun, dan kesenanganmu di sana juga, ilahin, sampai datangnya hari kiamat. Surat Al-Baqarah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka sebab satu peristiwa itu, satu dosa itu, Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga. 2, ditelanjangi, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, masuk di dalam dunia yang dikatakan darul ghurur. 4, masuk di dalam dunia yang dikatakan yaitu darul fana. 5, diganggu oleh iblis. Kalau tidak diganggu oleh syaitan, anak-anaknya iblis. Kalau tidak diganggu dengan hawa nafsunya sendiri. Yang keenam, hukuman Adam dan Bani Adam adalah diawasi oleh 10 malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, yaitu hidup di dalam dunia yang banyak ujian dan banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka para mustami'in yang berbahagia hafizakumullah, yang pertama Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah yang tadinya hidup bersenang-senang, bernikmat-nikmat di surga, maka sekarang kembali hidup di alam dunia, hidup kembali di alam bumi, yang mana ketika mau kepingin mendapat kenikmatan harus berusaha. Kalau kepingin makan dan minum harus mencari di mana tempatnya makanan, di mana tempatnya minuman. Yang kedua, ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, ketika mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama harus kita ucapkan Allahu Akbar. Yang pertama harus kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga harus kita mengucapkan dengan suara yang ikhlas, hanya murni karena Allah, tidak boleh disekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mau melaksanakan ibadah haji, semua pakaian harus dilepas, semua sarung harus dilepas, semua baju seragam harus dilepas. Artinya apa? Kita juga sebagai hukuman dari Allah harus mau ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang ketika masuk dalam wilayah darul ghurur, awas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati adabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, awas, sesungguhnya hidup di dunia ini adalah hanya merupakan permainan, sendau gurau, perhiasan belaka, saling bangga dengan harta, saling menumpuk anak dan menumpuk harta kekayaan, persis seperti air hujan yang membuat takjub orang-orang kafir ketika bercukulan tanaman-tanaman. Kemudian makin hari makin layu, makin hari makin menguning, makin hari semakin kering. Maka itulah kehidupan di dunia yang sebenarnya. Maka wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat kelak bagi orang-orang kafir akan mendapatkan siksa yang dahsyat, yang berat. Tapi orang-orang Islam akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kenikmatan dunia ini, kesenangan dunia ini, kesenangan yang penuh tipuan, yang penuh tipu daya, yang penuh dengan gangguan-gangguan syaitan, yang penuh dengan gangguan-gangguan iblis, yang penuh dengan gangguan-gangguan hawa nafsu. Wan nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir rada wa intaftimhu yang fatimi. Sesungguhnya nafsu itu bagaikan anak yang kecil. Wan nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir rada. Maka ketika nafsu itu kau biarkan, kau tumbuhkan selalu hidup mengikuti kamu, maka nafsu itu bagaikan anak yang kecil yang terus minta menyusu kepada induknya, kepada ibunya. Wa in taftimhu yan fatimi, akan terlepas dari induknya, akan merdeka dia, nafsu itu akan lepas darimu ketika engkau bisa menyapihnya. Wa in taftimhu yan fatimi. Maka bismillahirrahmanirrahim, innan nafsa la ammaratum bisu, kata Allah. Awas, nafsumu sendiri itu, nafsumu sendiri itu, nafsumu sendiri itu la ammaratum bisu, yang menggeret kamu, yang menjerat kamu untuk melakukan kejahatan, untuk mengikuti hawa nafsu, untuk Rabbi inni ya dha sifatil aliyah qaimun fil fina uridu atiyah tahta babir raja waqaftu bizulli fa'aghisni bil qasti qablal maniyah wahfazil qalba ayyulimma bihi syaitanu wan nafsu wal hawa wattaniyah. Rabbi inni, ya Allah, sesungguhnya aku, ya das sifatil aliyah, wahai Allah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna, yang tinggi. Qaimun fil fina uridu atiyah, aku berdiri di tempat ini, ya Allah, berharap pemberianmu yang besar. Tahta babir raja, di bawah pintu harapan ini. Waqaftu bizulli, aku berdiam diri dengan segala kerendahan. Fa'aghisni, maka bantulah aku, ya Allah, bil qasti, dengan datangnya semua tujuan, qoblal maniyah, sebelum datangnya malaikat yang membawa kematian. Waqfadil qalba, ya Allah, lindungilah hati saya ini, ayyulimma bihi syaitan, jangan sampai dikuasai oleh syaitan. Wan nafsu, atau dari nafsu saya sendiri. Wal hawa, atau dari hawa nafsu, rayuan daripada syaitan dan iblis. Waddaniyah, dan rayuan godaan dari dunia yang hina ini. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.